Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignatius Jonan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah meresmikan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 46 di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Kamis 28 Januari 2016. Kapal perintis ini nantinya akan melayani rute Pelabuhan Sunda Kelapa, Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, Pulau Pramuka, dan Pulau Kelapa dengan tarif Rp15.000 per orang. Sudah termasuk asuransi untuk satu kali perjalanan. Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo usai menghadiri peresmian kapal KM Sabuk Nusantara 46 mengatakan, "Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah mengalokasikan satu kapal perintis untuk masyarakat Kepulauan Seribu." Dikatakan Budi, hari ini kita mendapat satu kapal perintis dan nanti di bulan November akan ada tambahan satu lagi yang tujuannya untuk mempermudah transportasi masyarakat Kepulauan Seribu. Untuk mendukung kapal perintis, kata Budi, dirinya tadi sudah menyampaikan ke Pak Gubernur dan Pak Kadis Perhubungan DKI bahwa perlu adanya pendalaman alur dan perbaikan-perbaikan dermaga seperti dermaga Pulau Tidung dan Pulau Kelapa. Sedangkan Pulau Untung Jawa dan Pulau Pramuka sudah siap. Adanya kapal ya perintis ya. Untuk Pulau Ya. Tidung sendiri seperti apa nanti? Baik, terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri ya yang sudah mengalokasikan satu kapal perintis untuk mempermudah transportasi masyarakat Pulau Seribu mulai dari Marina ke Pulau Seribu dan sebaliknya. Hari ini kita mendapat satu kapal perintis 46 dan nanti mungkin di bulan November kita akan ada tambahan satu lagi yang tujuannya adalah mempermudah transportasi masyarakat Pulau Seribu. Tadi sudah disampaikan tarifnya itu sekitar 12.500. Tentunya ini tarif yang sangat murah buat masyarakat ya. Tapi Gubernur juga punya program bahwa nanti ke depan masyarakat Pulau Seribu yang berKTP Pulau Seribu kita akan berikan gratis untuk transportasi kapal dan Transjakartanya. Nah, ini juga seiring dengan program beliau rencana yang namanya sewa kapal per mil tadi. Tapi apapun itu yang jelas hari ini kita sudah sama lihat, kita saksikan kapalnya cukup representatif. Bahkan tadi Pak Gubernur juga menyampaikan ini bisa segera dioperasionalkan ya. Karena ini juga di bawah oleh kementerian yang bekerja dengan PLNI, maka yang penting buat kita masyarakat Pulau Seribu bisa menikmati kemudahan transportasi. Bang, ini kan kalau saya lihat selalu gede ya. Iya. Nah, untuk dermaga sendiri gimana? Tadi saya sudah sampaikan juga kepada Pak Gubernur, juga kepada Dinas Perhubungan, ya Pak Kadis, bahwa perlu dilakukan segera yang namanya pendalaman alur dan perbaikan dermaga-dermaga. Kalau dari jalur tadi yang diperkirakan ada 4 ya, mulai dari Marina atau dari Sunda Kelapa ke Untung Jawa ke Pramuka, Pramuka ke Tidung dan Kelapa. Kondisi dermaga yang mungkin dilabui oleh kapal sekelas perintis ini, mungkin Tidung belum siap, perlu melakukan pendalaman dan pelebaran dermaga. Dan ini sudah kami sampaikan, kami berharap 2016 ini bisa terrealisasi. Jadi sementara ya untuk persiapan dermaga yang perlu dapat perhatian adalah Pulau Tidung. Ya, itu perlu ada pendalaman dan pelebaran Kalau alur. untuk kelapa, Pak? Kelapa sebenarnya dermaga perlu hanya dermaganya yang harus kita dalami sama perbaiki. Ya, tapi secara prinsip kalau untuk sekedar dilabui bisa, tapi kurang representatif untuk Kelapa. Yang 2016 ini, 2016. Yang jelas yang sudah siap misalkan Pramuka sudah siap, gitu ya, Untung Jawa juga siap, gitu. Nah, tapi tetap dermaganya harus diperbaiki. Informasi tadi dari Pak Menteri disampaikan ya secepatnya lah, karena Pak Gubernur sudah menyetujui, silahkan langsung dikelola dan kita masyarakat bisa kita announce ke masyarakat Pulau Seribu untuk menggunakan kapal ini. Bang, untuk sandarnya? Ya. Sandarnya ini itu tadi ada di sini tetap di Sunda Kelapa, Pak. Masih di Sunda Kelapa. Aksesnya akan dibuka, nanti akan dibuka buat penumpang akses untuk masuk ke Sunda Kelapa. Tadi sudah dibicarakan. Mungkin butuh waktu lah 1 bulan untuk mempersiapkan, mengkoordinasikan gitu kan. Sekaligus Pelindo membuka mungkin loketnya dan lain sebagainya, termasuk ruang tunggunya. Ya, saya perkirakan mungkin sampai dengan 2 Februari Maret lah mungkin ya. Dengan persiapan ini bisa operasi buat. Saya operasi Maret ya? Iya. Mungkin ada. Yang pasti kan tujuan pemerintah untuk mempermudah masyarakat ya, terus memberikan keringanan. Untuk kapal tradisional atau kapal listrik sendiri kita akan cari solusi. Tadi Pak Gubernur sudah sampaikan, bisa saja itu kalau mau
bersama dengan kita, nanti ada yang namanya sewa per mil. Jadi akan subsidi dari pemerintah. Tapi lebih lanjut nanti akan didiskusikan dengan perhubungan. Ya. Oke. Sementara itu, Kepala Sudin Perhubungan dan Transportasi Kepulauan Seribu, Marihot Marulitua Sirait mengatakan, tahun ini sudah menyiapkan dana perbaikan dermaga dan pendalaman alur di sejumlah pulau. Menurut Marihot, kapal perintis KM Sabuk Nusantara 46 sudah masuk agenda sehingga perbaikan dermaga untuk menunjang pelancaran standar kapal sudah disiapkan tahun 2016 ini. Dikatakan Marihot, untuk tahun ini ada 2 dermaga yang akan dilakukan perbaikan seperti dermaga Pulau Untung Jawa dan Pulau Harapan. Dan di tahun 2017 akan dilakukan untuk Pulau Tidung, Pulau Pramuka, dan Pulau Kelapa akan kita perbaiki. Struktur dermaganya nanti di pulau seperti apa Bang? Mengingat kapalnya kan cukup besar nih. Oh iya, kita udah siapkan tahun ini, kita ada perbaikan dan juga tahun ini juga kita ada perencanaan untuk perbaikan berikutnya 2017 dan sudah kita rencanakan. Ya memang ini kan sudah dalam agenda kita di kapal perintis ini. Yang sudah diagendakan untuk perbaikan dermaga Bang, mana? Iya, dermaga yang saat ini Untung Jawa sama Pulau Harapan. Mungkin tahun depannya lagi semua dermaga Pramuka, Tidung, Kelapa juga kita agendakan lagi. Nah kalau untuk Tidung itu kan masih terlalu sempit ya Bang? Tidung Untuk apa? Untuk kebutuhan kapal ini apa yang perlu di ini lebih? mungkin draftnya mungkin kita perdalam ya. Draftnya perdalam, mungkin agak kita lebarin sedikit. Dilebarkan ya, supaya untuk bisa Sama draft kedalamannya gitu. Ini kan ininya 2,3 ya. Mungkin di Tidung kita kejar sampai 3,5 supaya dia bisa masuk secara leluasa. Ya. Kalau yang sekarang ada berapa Bang? Kalau lagi paling surut dia 2,5, tapi resikonya masih terlalu ini. Kalau dia pasang sih bisa masuk. Tapi kalau lagi surut Nggak bisa ya? ya nggak Jadi bisa. mesti ada pendalaman. Pendalaman lah. Kalau untuk kelapa sendiri gimana? Kelapa cukup dalam, tapi memang dia agak sempit alurnya. Mungkin dia bisa pelan-pelan. Kalau kelapa itu cukup dalam ininya, cuman alurnya dia agak berbelok. Mungkin nanti kita tambah dengan ini ya, bantu navigasi gitu ya. Mau yang siang maupun lampu gitu untuk malam hari. Kalau untuk sarana prasarananya Bang, selain dermaga, misalnya kayak lampu, apa dan sebagainya tuh sudah memadai ya? Udah. Nah untuk jangka estimasi perbaikan sendiri Bang, dermaganya sendiri kira-kira bisa rampung kapan untuk empat pulau yang akan disinggahi oleh KM Nusantara? Kalau Pramuka kan pada dasarnya dia siap ya, dia dermaganya panjangnya 80 meter, draftnya juga dalam. Kalau Untung Jawa draftnya dalam, dermaganya sebenarnya cukup lah. Nah, mungkin tahun depan mungkin kita tambah panjang gitu. Nah, yang agak kendala tadi Tidung, mungkin draftnya yang agak dangkal, mungkin itu ya kita usahakan tahun ini juga kita keruk supaya kapal ini bisa masuk. Bang. Dari Pelabuhan Sunda Kelapa, tim berita Pulau Seribu.com melaporkan.